Halo, perkenalkan nama saya Viola Arsenita Devi, NIM G00239197 dari kelompok A2 FKUNS 2023. Pada video yang ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi rektum dan kanalis analis. Nah, jadi, rektum itu adalah bagian setelah kolon kolon sigmoideum, bagian setelah usus besar. Jadi ini kan kolon descendent, terus kolon sigmoideum. Nah, ini rektum terusannya. Nah, eh, biasanya pertemuan rectosigmoideum ini, jadi di sini itu ada di vertebra sacralis 3, di depan vertebra sacralis, atau pada ujung mesokolon sigmoideum, karena rektum ini adalah struktur retroperitoneal, atau yang cuma ditutupi peritoneal itu atasnya aja, tidak seluruh bagian. Nah, ini kelihatannya, ini apa? Ini kan di sakralisnya, terus ini kalau dari organnya ini sigmoidal, terus ini rektumnya yang ini. Oke. Nah, rektum ini terbagi menjadi dua. Ada bagian rektum propriumnya, ada bagian analis kanalisnya. Nah, di rektum itu ada dua lekukan. Di sisi luarnya ada flexura sacralis sama flexura anorectalis atau flexura perineal. Nah, ini eh, berbentuk S gitu kalau dilihat dari lateral. Ini menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis. Jadi kayak waktu defekasi itu nanti fleksuranya itu jadi tegak dan tinjanya itu bergerak ke kanalis analis. Oke, terus di dalamnya itu ada tunika mukosa. Nah, di tunika mukosanya itu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plique transversalis recti. Nah, terus di bawah lipatan ini, rektum ini mengalami dilatasi, membentuk ampula rekti, terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani. Jadi ini levator ani. Terus ini eh, ampula rektinya yang ini. Kemudian eh, ada juga ligamen anokoksigeal. Ampula rekti ini ada kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya ini untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat defekasi. Jadi, ampula rekti ini juga penting buat mempertahankan tinja kita di dalam ya rektum sampai saat kita mau defekasi. Nah, terus ada kanalis analis. Jadi, kanalis analis ini mempunyai zona-zona, bisa dilihat eh, zona-zonanya. Jadi ada zona kolumnaris terdiri dari lipatan longitudinal, dibentuk dari korpus cavernosum. Terus ini tersusun dari epitel kolumner atau kuboid. Kemudian ada pekten analis, itu epitelium squamous kompleks non kornifikasi yang menimbulkan zona alba atau zona putih di mukosa. Terus ada di sini tuh ada garis superior, eh, disebutnya linea pectinate atau linea dentata. Ini garis bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian ini juga terdapat valvula anales. Terus ada zona kutanea, yaitu kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Yang zona kutanea ini ya, yang bisa dipegang, terus udah ada rambut-rambut juga biasanya. Terus ada juga zona tambahan, yaitu zona hemoroidales, yaitu tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid, atau kalau bahasa awamnya itu wasir. Itu hemoroid itu terjadi karena pelebaran vena hemoroidales. Internal hemoroid ini terjadi di atas linea pectinate. Jadi ada dua ini ya, dua jenis hemoroid, ada yang internal dan eksternal. Kalau yang internal tadi di atas linea pectinate, kalau yang eksternal itu di bawah linea pectinate. Kita lihat ya gambarnya. Ini yang eh, zona kutaneanya, terus ini linea anokutanea. Sebentar. Kita lanjut dulu ke slide selanjutnya.
Nah, kalau di permukaan dalamnya itu dijumpai kolumna rectalis analis itu 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena. Terus cabang-cabang dari arteri rectalis superior. Terus ada valvulae anales, itu pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Terus ada sinus rectalis, itu cekungan di antara valvulae anales. Bisa dilihat agak susah sih kalau di sini. Jadi ya ini valvula analisnya, terus ini sinus analis. eh Terus ini kolumne analisnya yang kayak gini. Ini linea anorectalis atau disebutnya Morgagni. Tuh, ini sinus analis juga. Ini linea pectinata yang ini. Tuh. Oke, kita lanjut ke muskulus-muskulus pada rektum. Jadi di rektum itu ada 4 muskulus. Ada muskulus eh, ini. Ini kita bisa lihat di sini ada eh, muskulus muskulus sphincter ani ya. Muskulus sphincter ani itu ada muskulus sphincter ani externus itu dia ada yang deep, superficial dan subcutaneous ya bedanya. Kalau yang deep ya lebih dalam, terus superficial itu yang di tengah-tengahnya deep sama subcutaneous. Kalau subcutaneous itu udah dekat ke kulit. Terus ada musculus corrugator ani, ada juga musculus eh, apa sphincter ani internus dan musculus levator ani yang di dalamnya itu dia kan terdiri dari 3 muskulus ya. Tapi kalau yang di rektum itu ada muskulus namanya muskulus puborektal. Bisa lihat di eh kok nggak bisa dipencet? Oke. Nah ini jadi eh, yang ada muskulus yang otot polos dan ada juga yang otot skelet. Kalau yang otot polos itu yang lebih di dalam. Jadi ada muskulus sphincter ani internal yang ini. Terus ada juga muskulus corrugator ani. Kalau yang muskulus yang otot skelet itu yang lebih di luar. Jadi ada muskulus levator ani, puborektal, sama tadi muskulus yang eksternal apa sphincter ani externus. Untuk kita lanjut ke neurovaskularisasi. Nah, untuk di bagian rektum itu neurovaskularisasinya untuk arteri itu superior rectal arteri ini cabang dari arteri mesenterica inferior, terus ada middle rectal arteri, cabang dari arteri iliaca interna dan juga inferior rectal arteri, cabang dari arteri iliaca interna juga. Untuk venanya itu juga sebenarnya sama, ada superior, middle, sama inferior. Jadi venanya itu rektali superior ini beranastomosis dengan yang media dan juga inferior. Nanti muaranya ke vena porta hepatis. Nah, kalau yang eh, muaranya sebenarnya ada 2. Jadi kalau di kanalis analis itu ada yang di atas linea pectinata dan di bawah linea pectinata itu kalau yang di atas itu muaranya ke vena porta, kalau yang di bawah itu ke vena cava inferior. Itu terakhir itu untuk inervasi. Jadi untuk di rektum itu dia mendapat inervasi untuk simpatisnya dari nervus splanco, splagnolombalis. Kalau yang parasimpatis itu untuk nervus planiki pelvici gitu atau disebut juga nervus erigentes. Ya ini rektal plexusnya ada juga dari eh, ini kan ganglia ini loh. Ini kan splenikusnya, nervus splenikusnya. Terus dia ada dari pudendal nerve juga yang di bagian kaudalnya. Disebut juga nervus hemorrhoidalis inferior gitu. Mungkin ya, sekian untuk penjelasan saya tentang rektum.
dan kanalis-analis. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banget apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan dalam penyampaian. Eh, Nanti bisa dikoreksi sendiri. Untuk sumbernya sudah saya taruh di PPT maupun nanti saya taruh di deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.